Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lihat bagaimana membaca beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Silakan atau orang baca hadis Sahih Muslim di 3352. Barakallahu fiikum. Sunni atau Sunni tahu kan? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya silakan dari Urwah bin Zubair. Dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadanya bahwa suatu ketika ia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pernahkah Anda merasakan kesulitan yang paling sulit daripada hari perang Uhud?" Beliau menjawab, "Aku pernah mengalami kesulitan dari kaummu, dan itulah kesulitan yang paling sulit yang pernah kualami dari mereka, yaitu peristiwa di hari Aqabah. Ketika itu aku mendatangi Ibnu Yamil bin Ad-Ulair, tapi ia tidak mau memenuhi harapanku, sehingga aku pergi meninggalkannya dengan penuh kecemasan. Dan aku baru sadarkan diri ketika aku sampai di Qarnit Salib. Lalu aku mendongakkan kepalaku dan ternyata aku sedang dinaungi oleh awan. Setelah aku perhatikan, ternyata malaikat Jibril ada di sana. Dia memanggilku dan berkata, 'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu. Dan dia telah mengutus malaikat penjaga gunung agar Anda dapat menyuruhnya untuk menghancurkan mereka sekehendak hatimu.' Beliau bersabda, lalu malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku sambil berkata, 'Wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, dan aku malaikat penjaga gunung telah diutus oleh Rabbmu untuk menemuimu guna melaksanakan apa yang Anda kehendaki. Jika Anda menghendaki, maka aku akan menutupkan dua gunung ini kepada mereka.' Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Bahkan aku sangat berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.'" Barakallahu fiikum. Satu hal lagi tentang suri tauladan pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya gampang untuk ditiru ketika seseorang mendapat pertolongan dari Allah. Makanya jangan pernah tinggalkan untuk membaca setiap selesai salat atau bahkan sebelum salam waktu tasyahud.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita mau berusaha setiap hari mencontoh Nabi Muhammad. Karena di dalam surah At-Tirmidzi, dalam hadis yang lain juga, ketika Rasulullah ditanya sama sahabat Mu'adz, Mu'adz bertanya akan amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan betul-betul menjauhkan aku dari api neraka. Jadi ketika Mu'adz dalam surah At-Tirmidzi, dalam kitab Arba'in An-Nawawi, juga disebutkan ketika sahabat Mu'adz bertanya, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan gak perlu mampir-mampir ke neraka. Maka Rasulullah bilang, laqad sa'alta al-'azim, sungguh engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar. Artinya besar, betul-betul sangat dahsyat kalau diterapkan, dan gak gampang buat diterapkan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, gak perlu mampir ke neraka. Tapi Rasulullah kemudian kasih motivasi, walaupun setelah sebelumnya Rasulullah kata, ini perkara yang besar, gak gampang ini diterapin. Tapi Rasulullah kemudian kasih motivasi, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Walaupun buat bisa ngamalin amalan yang bisa masuk surga langsung, gak perlu mampir-mampir ke neraka, itu perkara yang besar, yang dahsyat, yang gak gampang. Tapi Rasulullah kasih tahu, wa innahu la yasirun. Walaupun demikian, yang kelihatannya berat sungguh pasti akan jadi mudah ala man yassarallahu alaihi, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menerapkannya. Jadi kita perlu banyak berdoa biar apa yang kita udah pelajari Allah kasih sama kita, dari yang perlu diterapkan, yang perlu diamalkan atau dijauhkan, itu bisa dikerjain sama kita, diterapin karena atas kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya salah satunya selalu diusahakan membaca sebelum salam atau bahkan sesudah salam dalam salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, yang belum hafal colek temannya, udah hafal belum? Kalau udah hafal kasih tahu saya belum tahu. Jangan dibiarin itu. Ya. Pak Sulis apa itu? Ya. Herdi, ya nggak tahu itu. Nggak selamat tahu atau mana? Kiai Nasrul. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong bantu aku. Aku gak bakal bisa tanpa bantuanmu. Kita minta bantuan tuh minimal tuh doa itu sehari 5 kali minimal. Ya Allah, tolong bantu aku akan 3 perkara yang besar. Apa itu? Yang pertama, biar bisa selalu jadi orang yang bersyukur. Atau yang pertama, biar bisa jadi orang yang selalu ingat sama Allah, ala dzikrika. Biar jadi orang yang selalu ingat sama Allah, nyebut nama Allah. Yang kedua, biar jadi orang yang gampang terus banyak bersyukur. Yang ketiga, biar Allah bantu kita, biar bisa selalu ngebagusin ibadah kita setiap saat. Salah satu ibadah yang perlu diterapkan dan sebagai bukti cinta kita sama Nabi besar Muhammad
adalah meniru dari akhlak Rasulullah pada hadis dalam Sahih Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, menurutmu peristiwa apa yang paling kamu terasa berat selama hidupmu?" Karena setahu aku, kata Aisyah, yang paling berat adalah kejadian dalam perang Uhud. Betapa gara-gara sahabat tidak mau nurut dengan perintah Nabi besar Muhammad, akhirnya dahi pelipis beliau pun terluka, gigi geraham beliau pun patah. Betapa beratnya saat itu keadaan yang diderita oleh Nabi besar Muhammad, sehingga Aisyah penasaran, kira-kira selain kejadian Uhud, menurutmu ya Rasulullah, kejadian apa yang lebih berat? Maka singkatnya Rasulullah mengatakan, kejadian waktu aku ada di Aqabah, di puncak. Aqabah itu artinya puncak, yaitu di daerah Taif. Ketika Rasulullah SAW datang ke situ ingin menawarkan Islam kepada orang-orang Taif, tapi malah ditolak, malah diusir, malah dilemparin sama batu. Maka Bapak Ibu sekalian, melihat kejadian tersebut, Allah kirim malaikat penjaga gunung. Karena malaikat itu, sekali lagi buat ikhwan yang sudah sering ngaji, alhamdulillah mudah-mudahan masih ingat. Bapak Ibu yang mungkin baru dengar bahwa malaikat itu pertama jumlahnya banyak dan tugasnya juga banyak. Semakin banyak kita kenal sama malaikat, nama-nama atau tugas-tugasnya, maka itu akan menambahkan nilai iman kita. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril, juga malaikat penjaga gunung. Ketika mereka melihat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti waktu di Taif, itu malaikat penjaga gunung udah siap, tinggal nunggu ketok palu dari Nabi Muhammad. Maka gunung itu bisa ditimpakan. Bahkan di badan kita nih, selain ada Raqibun Atid, di badan kita ada malaikat dan setan pembisik. Malaikat dan setan pembisik. Jadi selain Raqibun Atid, bahkan ulama berbeda pendapat. Ini terus terang agak sedikit agak sedikit dari yang udah banyak selama ini dengar. Raqibun Atid adalah nama atau kata yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Qaf. Raqibun Atid adalah nama, idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Di dalam surah Qaf, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingatlah ada dua malaikat yang mencatat amal perbuatan kalian. Betul, yang mencatat itu ada dua malaikat, yang kanan dan yang sebelah kiri.
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi nggak salah kalau malaikat yang mencatat amal kita jumlahnya 2 orang. 2 malaikat, bukan 2 orang, 2 malaikat, jadi bukan orang. Ada 2 malaikat. Tapi siapakah nama malaikat itu? Apa benar namanya Raqibun Atid? Kita lihat. Ketika Allah bilang di ayat berikutnya, di ayat yang ke-18, Allah bilang apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan atau tindak tanduk gerak-gerik, melainkan apa? Ada di dekatnya malaikat apa? Raqibun atid, pengawas yang selalu hadir, pengawas yang selalu memperhatikan. Jadi nggak disebut Raqibun wa Atid. Kalau disebut sama Allah Raqibun wa Atid, berarti malaikat yang satu namanya Raqib, yang satu namanya Atid. Tapi di sini disebutkan sama Allah tugas mereka, bukan nama mereka. Jadi sebenarnya kurang pas. Kalau dibilang namanya Raqibun Atid, Raqib, malaikat Raqib dan Atid. Yang benar adalah, yang lebih sahih adalah 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan kita. Jadi ada malaikat Raqibun Atid, juga ada malaikat yang apa? Yang akan memprovokasi kita disuruh berbuat kebaikan. Ya, ada malaikat yang memang tugasnya Allah arahkan untuk mengarahkan kita, memotivasi agar jangan sampai ngegagalin kebaikan yang akan kita kerjakan. Tapi juga ada satu lagi jin pembisik yang akan terus memprovokasi kita biar terus melakukan keburukan. Sebagaimana misalnya di dalam apa hadis Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmidzi di nomor 214, lihat di nomor 29 ya, 14 silahkan ya. Belum lagi kita balik lagi ke hadis yang tadi ya. Di 2914 Sunan Tirmidzi bisa dilihat ya. Silakan satu orang baca. Barakallahu. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan-bisikan waswas kepada anak cucu Adam, dan malaikat pun memiliki bisikan. Adapun bisikan setan selalu menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan bisikan para malaikat selalu menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan demikian bisikan malaikat, maka ketahuilah sesungguhnya itu dari Allah, dan memujilah kepada Allah. Namun barang siapa mendapatkan yang lainnya bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan bacalah ayat setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemusingan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau pikir. Surat Al-Baqarah 268. Barakallahu fikum. Jadi ketika ya seorang ya misalkan ya prosesi ya. Ketika seseorang ngirim WA, oh ntar ada pengajian di rumah Pak Suris Ba'dal Isya misalnya. Malaikat yang satu bilang, ayo siap-siap, persiapkan. Jangan lagi mikirin yang lain, jangan sampai gagal, ayo semangat terus. Herdi tadi diteleponkan sama Pak Uli. Herdi datang ya, malaikat bilang, ya ayo buruan, cepat ya. Jangan tunda. Saya bilang, setan bilang, jangan kau capek itu lagi besok mau kerja itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ya itu menunjukkan bahwa bukan cuma ada Raqib Atid. Ya, bukan cuma ada 2 malaikat yang ada di badan kita juga, tapi ada malaikat yang tugasnya apa?
ngedorong kita biar tidak gagal melakukan kebaikan. Di samping ada setan juga yang tugasnya apa? Yang tugasnya memprovokasi. Dan juga ketika Allah mengatakan dalam surah At-Tariq, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada tahu nggak? Ada apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Apa artinya? Allah bilang dalam Al-Quran, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satupun jiwa melainkan apa? Ada satu malaikat yang menjaga kita. Itu kalau nggak dijaga, ya, kalau nggak dijaga itu kemauan semut maunya masuk ke hidung kita aku tidur. Itu semut mau masuk ke kuping kita aku tidur. Ya, itu sebab karena Allah menjadikan ada siapa? Ada malaikat namanya malaikat hafid atau hafadh. Ya, malaikat yang tugasnya menjaga ngamanin badan kita nih. Kalau didiamin, ya itu nyamuk ya sembarangan masuk. Ya. Dia bisa masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke ya. Apalagi itu orang lagi ngorok tidur, tapi karena Allah Rahman sama kita semuanya walaupun dia kafir, Allah jadikan tugas khusus malaikat yang menjaga keselamatan badan kita. Bukan cuma mentang-mentang dia muslim, yang kafir juga sama. Yang kafir juga sama. Itu namanya malaikat apa namanya? Malaikat hafal. Jadi di badan kita ini, di diri kita ada namanya Raqibun Atid yang menjaga. Saya nggak bilang itu dua malaikat. Ya, saya nggak bilang itu dua nama malaikat, tapi saya bilang dua malaikat yang memang tugasnya mencatat amal kita. Ya, satu lagi malaikat, ya, ditambah lagi tiga yaitu malaikat yang selalu ya memotivasi kita untuk jangan gagal apa? Melakukan kebaikan. Satu lagi malaikat yang keempat yang ada di badan kita yang tugasnya apa? Jadi kemudian malaikat Jabal yang tadi dalam hadis disebut sama Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, peristiwa apa yang paling berat yang kau alami? Peristiwa Rasulullah ketika ada di Taif. Yang udah ditolak, udah malaikat mau ngambek. Melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala diperlakukan semena-mena. Kalau ente Muhammad bilang iya, maka aku akan sudah apa? Menjadikan gunung itu bisa menghancurkan mereka. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Bahkan aku sangat berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka keturunan yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang kesel sama orang karena dia zalim. Udahlah mendingan mati aja lah, bikin susah aja hidup di dunia. Enggak begitu. Ya, itu bukan cara Nabi Muhammad. Gak ngegampangin nyumpahin mati sama orang, ngegampangin ngedoain celaka buat orang. Itu bukan sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita contoh agar kita terhindar dari fitnah yang bisa merusak nilai keislaman dan keimanan kita. Jadi peristiwa yang paling berat dirasakan oleh Nabi Muhammad selama hidup beliau adalah ketika dakwah beliau waktu ke Taif ditolak mentah-mentah oleh orang Taif, sehingga malaikat minta izin buat ngancurin mereka, tapi tidak diizinkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad bilang apa? Allahumma fa'ayyima mu'minin sababtuhu apa? Apa Kiai Idam? Kiai Doktor Idam Khalid. Loh, ini semua Idam. Salah satu.
saja orang muslim mukmin yang pernah saya sakiti, maka jadikanlah celaan itu untuk mendekatkan yaitu di hari diri mereka saya di hadapan Allah. Ya Allah, siapa saja orang yang pernah aku sakiti, ya Allah, siapa saja orang yang pernah aku usili, ya Allah, siapa saja orang yang pernah aku jahilin, maka jadikanlah orang tersebut, karena dulu pernah saya celak, dulu pernah saya sakiti, jadikanlah orang tersebut nanti di hari kiamat dekat kedudukannya denganmu, ya Allah. Itu bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah si fulan yang dulu pernah saya bully, yang dulu pernah saya tipu, yang dulu saya pernah keselin dia. Coba bilang saya bahasa Indonesia. Ya Allah, dulu saya pernah nyakitin si Anu, pernah mencela si Anu. Biar jangan dia nanti ngebalas saya di akhirat, maksudnya. Jadikanlah dia itu nanti di hari kiamat di antara orang-orang yang dekat denganmu. Benar belum ngomong seperti itu? Saya bilang lah seperti itu. Apa jangan-jangan nggak pernah nyakitin orang selama ini? Selama ini nggak pernah ngejailin orang. Oh, kalau Pak Edi sih nggak pernah ngejailin. Harus dicontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang seperti ini. Yang mudah-mudahan kita di hari kiamat termasuk orang yang bisa sangat dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW.